Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Puji Tuhan ya, luar biasa. Semua sudah siap diberkati? Ya, pagi ini kita akan buka Alkitab kita Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik, kita akan lihat Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang ganjil. Mohon Bapak Ibu sambung baca ayat yang genap bersaut-sautan. Nanti ayat 6 kita akan baca bersama-sama dan kita akan amenkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, setelah hari Sabat lewat, setelah hari Sabtu lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju empat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6 sama-sama. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Yang percaya katakan, amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan saya beri judul akses ke dalam kerajaan sorga. Apa itu akses? Akses itu adalah jalan atau jalur, ya. Firman Tuhan pagi hari ini judulnya jalan ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara perhatikan Alkitab berkata Yesus telah bangkit. Kubur itu batunya sudah terguling dan berita kebangkitan Yesus disampaikan oleh malaikat kepada para wanita pada waktu Minggu pagi. Saudara-saudara, berita jangan takut itu memberikan satu jaminan bagi kita. Dalam hidup ini kita tidak sendiri. Yang setuju katakan amin. Bilang sama sebelahnya, kita enggak sendiri. Dalam hidup ini kita punya penjamin, pengcover, kita punya pembela. Dan pembela kita bukan sembarangan. Dia Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Dan dia telah mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian, dan dia hidup. Siapa sih manusia di dunia ini yang bisa bela kita sampai pembelaannya itu melewati batas kematian? Ada? Saudara, punya orang tua, punya sahabat yang membela-belain saudara. Tapi sampai berani matikah mereka untuk kita? Kita punya anak, kita punya pasangan, apakah jaminan mereka berani mati buat kita sampai menghadapi maut? Bahkan Yesus dia menjamin sampai dia menang atas maut. Artinya apa? Di dalam Yesus ada jaminan hidup kekal. Katakan sama-sama, jaminan hidup kekal. 1, 2, 3. Saudara datang ke gereja pagi ini, jangan cari manusia. Saudara datang ke gereja pagi ini, jangan cari manusia. Manusia pertolongannya, pembelaannya terbatas. Setuju? Tapi kalau sudah datang ke gereja, carilah Tuhan Yesus. Dia pembela kita yang agung. Dia pembela kita yang sempurna. Dia pembela kita yang ajaib. Nah, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Yesus bangkit. Ditandai terjadi apa? Gempa bumi. Itu jelas dikatakan dalam Alkitab tadi. Matius 28 ayat 1 dan 2. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bisa jadi gempa bumi itu memang gerakan malaikat untuk menggulingkan batu penutup kubur ini. Ini pagi-pagi subuh sudah gempa. Ya. Bahkan saudara kalau memperhatikan di dalam peristiwa kematian Yesus, Matius 27 ayat 50 sampai 53, Yesus mati, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Terjadi apa? Gempa bumi juga. Terjadi kegelapan dan gempa bumi yang luar biasa. Kita akan lihat Bapak Ibu. Yesus bangkit, Yesus telah mengalahkan maut. Itu musuh yang terakhir. Sehingga ada jaminan bagi kita orang yang percaya. Baik melalui kematiannya maupun melalui kebangkitannya tetap merupakan kemenangan di pihak kita. Yang setuju katakan amin.
Maka itu kalau kita beriman percaya kepada Yesus, yakinlah Yesus itu Allah yang benar. Dia Allah yang sejati, dia sanggup membawa kita dengan selamat sampai kepada sorga, tidak mungkin tersesat. Percaya kepada Yesus, tujuan yang paling indah, yang paling murni adalah supaya kita beroleh sorga. Banyak orang saat ini mindsetnya lain, ya, pola pikirnya itu beda. Percaya Yesus untuk apa, Pak? Supaya diberkati. Percaya Yesus untuk apa? Supaya sembuh. Percaya Yesus untuk apa? Percaya Yesus untuk ditolong, dapat mujizat. Apakah Yesus bisa lakukan semuanya itu? Bisa. Yesus bisa kasih berkat, Yesus bisa kasih mujizat, Yesus bisa kasih kesembuhan. Kita percaya kepada Yesus, Yesus bisa kabulkan semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tetapi ingat, kalau kita percaya kepada Yesus hanya untuk mengejar berkat, mujizat, dan kesembuhan, iman kita tidak akan pernah kuat. Kok bisa Pak Budiono? Karena setan pun bisa kasih berkat, bisa kasih mujizat, bisa kasih kesembuhan. Dan lucunya banyak orang yang seolah-olah percaya kepada Yesus, tetapi sebetulnya tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Yesus. Mereka ingin mengalami mujizat, ingin mengalami kesembuhan, ingin mengalami berkat, tetapi tidak hidup berkenan untuk bisa mencapai sorga. Padahal yang Tuhan inginkan itu bukan cuma kita bisa sembuh, bukan cuma kita bisa diberkati, bukan cuma bisa kita mengalami mujizat. Yang Yesus inginkan itu kita bisa berkenan dan sampai ke sorga. Bilang sama sebelahnya, sampai ke sorga. Tolong saya tanya dijawab. Ada enggak orang yang mengalami mujizat kesembuhan, enggak jadi mati, tapi kemudian berapa tahun kemudian mati tapi masuk neraka? Ada enggak? Ada enggak? Kalau Bapak Ibu baca Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan cuman orang yang mengalami mujizat kesembuhan, yang bikin mujizat kesembuhan pendeta-pendeta hebat pun tidak diterima oleh Yesus. Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu sorga, kami sudah bernubuat, kami sudah mengadakan banyak mujizat, kami sudah ngusir setan demi namamu. Kami layak masuk sorga. Tuhan bilang apa? Sorry, Eke enggak kenal ye, gua enggak kenal lu. Tidak semua orang yang mengalami mujizat pasti masuk sorga, tidak selalu. Saya harus cerita pengalaman saya. Saya waktu pertama kali pelayanan mendoakan orang sakit, itu adalah pengalaman sport jantung. Saya ditelepon untuk diminta mendoakan orang sakit di ICU, rumah sakit Adi Husada, Undaan. Pertama kali berangkat mendoakan orang sakit, langsung pasiennya di ICU. Saya sebelum berangkat doa, Tuhan tolong pimpin saya tidak punya pengalaman doakan orang sakit, gawat. Sertai saya Roh Kudus, sertai saya. Saya berangkat, begitu saya doakan selesai, baru nyampe rumah ditelepon. Pak, pasiennya yang didoakan sudah berangkat. Aduh, mati. Lalu saya doa, Tuhan, saya tadi wis doa loh. Maksud saya itu kalau doakan supaya sembuh, lah kok mati. Besoknya ditelepon lagi sama pasien yang keluarga pasien yang lain untuk mendoakan. Lagi-lagi ICU, berangkat saya. Tuhan tolong sertai doa. Sampai di sana doakan pulang, sampai rumah ditelepon, sudah berangkat. Saya doa, Tuhan kok mati lagi. Lalu saudara, besoknya saya ditelepon lagi pasien yang lain, saya berangkat, doa dulu juga. Lalu setelah saya doakan pulang sampai rumah, mati lagi. Lalu saya mikir, apa karunia saya ini bukan karunia kesembuhan ya, tapi karunia pencabut nyawa. Saya langsung mogok, saudaraku, Tuhan, habis ini kalau ada telepon lagi doakan orang sakit di ICU, saya enggak mau. Saya enggak mau Tuhan. Daripada nanti mati-mati lagi, saya malu. Saya merasa terbeban, saya merasa ganjel di hati, enggak nyaman saya. Nanti apa pandangannya pihak keluarga? Kok didoakan pendeta Budiono mati semua? Saya enggak mau. Saudara, memang enggak ada yang telepon saya. Genap 1 minggu ada yang telepon lagi. Saya doa, Tuhan, saya nolak, saya merasa bersalah. Saya jalani, saya takut. Saya berangkat, saya doa, saudaraku, dengan terpaksa.
Begitu saya doakan, saya pulang. Saya dapat berita. Apa yang terjadi? Pasiennya bagaimana? Mati lagi. Langsung saya ngambek, Tuhan, kan saya sudah bilang, jangan suruh saya, jangan orang itu digerakkan untuk cari saya. Cari yang lain saja. Nanti mati terus, saya ini merasa bersalah. Waktu saya doa dengan mengeraskan hati, di situ Tuhan bicara di hati saya dengan lembut. Memangnya urusan hidup mati itu urusanmu. Urusan hidup mati itu urusanku. Tugasmu bukan untuk memberikan kesembuhan atau menghidupkan orang atau memberikan mujizat. Tidak. Tugasmu cuma memberitakan Injil, membawa orang itu bertobat, terima aku. Urusan kamu doakan orang itu lalu sembuh, mujizat terjadi, atau orang itu kemudian tambah parah atau mati, itu urusanku. Di situ saya nangis, saudara. Begitu saya nangis, masih ada rasa di hati saya nggak terima. Nangisnya ini nangis mau protes sama Tuhan kok nggak bisa, nggak protes tapi kok tertekan gitu, saudara. Terus Tuhan itu bicara lagi di hati saya dengan lembut. Kalau kamu mendoakan orang sakit, ternyata orang itu mati, kamu merasa sedih. Pasti kalau kamu mendoakan orang sakit, orang itu sembuh, kamu jadi sombong. Betul apa betul? Karena kamu menganggap sembuh atau mati itu jasamu, itu karyamu, itu peranmu, pasti kamu akan sombong. Di situ saya hancur hati, saya nangis, Tuhan, saya adalah hamba-Mu. Apapun yang terjadi, biarlah kehendak-Mu. Dan ketika saya menyerah, saya hancur hati, saya total bagi Tuhan. Lewat beberapa saat lagi saya dipanggil mendoakan orang sakit. Ternyata orang itu di ICU dan saya doakan sembuh, mujizat terjadi, orang itu pulang. Dan begitu orang itu saya dengar sembuh, di hati saya tidak ada rasa kebanggaan, tidak ada rasa berjasa, tidak. Saya berkata karya Tuhan bekerja dalam diri orang itu. Dan yang terjadi apa? Tuhan mengubah saya. Kita semuanya ini bisa melayani, kita semua bisa berkarya bagi Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Tujuan kita ini bukan mengejar berkat, mujizat atau kesembuhan. Walaupun kita berdoa minta itu pun tidak salah. Tetapi yang paling utama gak boleh lupa, kita melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan. Tujuannya adalah sorga. Apa artinya mengalami kesembuhan? Apa artinya terima berkat? Apa artinya kita mengalami mujizat? Kalau Yesus tidak beserta kita dan ketika kita meninggal kita nggak selamat, apa artinya? Salomo aja pernah berkata dalam kitab Pengkhotbah, segala kekayaan kemegahan di dunia ini sia-sia. Bukan berarti terus kalau sia-sia terus kita hambur-hamburkan uang, tidak. Tetapi kita harus menggunakan keuangan kita dengan hikmat, dan kita sadar semua keuangan kita itu dari Tuhan. Kita harus gunakan sebaik mungkin juga untuk kemuliaan Tuhan. Tanpa itu semua hidup kita sia-sia. Saya mau tanya, ada nggak orang kaya raya mati bunuh diri? Ada nggak orang yang terkenal, artis, popularitasnya luar biasa, mati bunuh diri? Ada. Kenapa? Karena mereka nggak ketemu akses ke dalam kerajaan sorga. Mereka nggak punya jaminan sorga. Mereka nggak punya jaminan damai sejahtera Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit, Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, di mana? Di sorga dan di bumi. Yesus menjamin ada kuasa pada dia. Kuasa bukan cuma sembarang kuasa, tapi kuasa di sorga dan di bumi. Anda punya masalah apa hari ini yang Yesus gak bisa selesaikan? Anda punya sakit apa hari ini yang Yesus gak bisa sembuhkan? Masalah maut, masalah dosa, masalah kutukan hidup kekal, binasa kekal. Yesus bisa selesaikan, apalagi cuma utang piutang. Apalagi cuma kontrak rumah habis, apalagi cuma enggak ada biaya untuk melanjutkan anak kuliah. Yesus punya segala kuasa. Bilang sama sebelahnya, Yesus punya segala kuasa. Di sorga dan di bumi, tunduk sama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau bicara kuasa, power, ya, kuasa itu pertama kali oleh Allah diberikan kepada manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 30.
Tuhan berkata kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, berkuasalah atas bumi, berkuasalah atas segala makhluk, berkuasalah atas segala tumbuh-tumbuhan. Manusia diberi kuasa. Tapi sejak Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 7, manusia itu lebih mendengar bujuk rayu daripada si iblis dalam wujud ular. Manusia itu mulai nurut apa kata setan. Sejak hari itu manusia jatuh dalam dosa, kuasa itu diambil, direbut oleh setan. Makanya setan itu disebut penguasa dunia. Anda kalau baca kitab Ayub, ditanya sama Tuhan, dari mana kamu iblis? Iblisnya jawab apa? Dari berkeliling bumi, beredar-edar berkeliling bumi. Dalam 1 Petrus pasal 5 juga berkata, lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum kian kemari, mencari mangsa yang siap untuk ditelannya. Kuasa itu di tangan iblis dan dia menaklukkan bumi dengan sengatnya yang namanya dosa. Dia mempengaruhi manusia untuk jatuh dalam dosa. Manusia tidak berdaya atas dosa karena kuasa itu sudah diambil alih oleh iblis. Makanya manusia itu tahu kalau itu dosa, tapi nggak bisa menolak godaan dosa. Tahu minuman keras itu dosa, tapi nggak bisa lepas. Tahu merokok itu dosa, tapi nggak bisa lepas. Tahu perselingkuhan itu dosa, tapi nggak bisa lepas. Tahu yang namanya pornografi itu dosa, tapi nggak bisa lepas. Tahu yang namanya homoseks, lesbian seks itu dosa, tapi nggak bisa lepas. Karena manusia dikungkung oleh kuasa dosa melalui karya si iblis. Manusia tidak berdaya. Betul? Tapi ketika Yesus mati, Yesus mengalahkan dosa. Dosa ditelan oleh Yesus. Dia menanggung hukuman atas kita. Dia terima yang namanya hukuman kekal, yaitu namanya kutuk Allah akan dosa, ditanggung oleh Yesus. Dan Yesus menelan yang namanya dosa. Dia mengambil alih posisi kita. Dan ketika dia bangkit, dia mengalahkan sengat dosa, yaitu maut. Itu dikalahkan oleh Yesus. Yesus mengambil alih kuasa itu dari tangan iblis. Direbut kembali, yang tadinya memang dari Allah diberikan kepada manusia, tapi direbut oleh iblis. Kemudian direbut kembali oleh Yesus. Maka saat ini, siapa yang percaya kepada Yesus, kita tahu, Yesus itu sudah mengalahkan kuasa iblis. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan apa? Kita lebih dari pemenang. Yesus sudah mengalahkan semuanya. Kita di dalam Yesus, kita lebih dari pemenang. Saudara-saudara, kuasa itu diambil alih oleh Yesus. Dan oleh Yesus, kuasa itu diberikan kembali kepada manusia, kepada gerejanya, kepada umatnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu diberikan kembali. Kuasa Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Markus pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 18. Kamu akan menerima kuasa. Barang siapa yang tumpang tangan orang sakit, orang itu akan sembuh. Minum racun tidak akan celaka. Ya toh? Itu kuasa diberikan kepada manusia lagi. Dan bicara tentang kuasa, Alkitab memakai istilah kunci. Mari ucapkan sama-sama. Kunci. Kunci akses ke dalam kerajaan sorga. Saudara kalau nggak punya kunci akses ke dalam kerajaan sorga, Anda nggak mungkin bisa diterima dalam kerajaan sorga. Makanya bicara tentang kekristenan itu bicara tentang kuasa. Bicara tentang kerajaan Allah itu bicara kuasa. Kunci. Saya mau tanya, Bapak Ibu sudah punya kunci itu belum? Saya tidak anti berkat, saya tidak anti mujizat, saya tidak anti kesembuhan. Saudara percaya Yesus ingin mendapatkan berkat mujizat kesembuhan, itu boleh-boleh saja. Tetapi kekristenan tidak hakikatnya di situ. Kekristenan itu bicara kuasa, kekristenan itu bicara tentang perjalanan sampai tepat ke sorga. Nah bicara kunci, saya mau cerita. Satu kali ada 3 orang Indonesia, TKI, bekerja di Amerika. Mereka bekerja sebagai buruh di beberapa pabrik. Ternyata 3 orang Indonesia ini, 3 orang TKI ini kerja di 3 pabrik yang berbeda. Karena mereka tidak punya uang, mereka mengirit, menghemat, mereka ini sewa apartemen, 1 apartemen dipakai tinggal bertiga. Nah
karena mereka ini bekerja di tempat yang berbeda, maka kunci apartemen ini dipegang oleh salah seorang dari 3 orang ini. Ya, nah kebetulan mereka sudah janjian kalau mereka pulang kerja, mereka harus ketemu di taman. Di taman depannya apartemen, nanti naik bareng-bareng. Karena yang punya kunci pintu apartemen cuma 1 orang. Jadi nunggu sama-sama, nanti bukanya sama-sama, masuk sama-sama. Nah saudara, apa yang terjadi ketika mereka pulang bekerja, mereka sudah nunggu di depan taman, ternyata hari itu atau sore itu lampu mati. Lampu mati berarti apartemennya gelap, termasuk liftnya tidak berfungsi. Bayangkan, harus naik ke lantai 18 pakai naik tangga. Capek enggak? Capek. Jangankan lantai 18, lantai 3 saja sudah menggos-menggos. Ya, sudah paha ini rasanya mulai kemeng gitu ya. Lalu mereka sepakat, waduh ini kok lampu mati, kita nggak bisa naik lift, kita terpaksa naik tangga ini. Ya sudah gini aja, ini kan terdiri dari 18 lantai. Ayo kita supaya nggak capek, sambil naik tangga di tempat yang gelap, kita sambil cerita-cerita. Lalu dibagilah tugas, si A itu tugasnya cerita yang lucu-lucu, yang banyol-banyol, ya, yang humor-humor. Ditugaskan mulai cerita dari lantai 1 sampai lantai 7. Sampai lantai 6, saudaraku. Kemudian si B ditugaskan mulai dari lantai 7 sampai lantai 12, itu cerita yang sedih-sedih, yang melankolis gitu ya. Cerita yang mengharu gitu ya. Kemudian yang ketiga si C ini disuruh cerita dari lantai 13 sampai lantai 18, cerita yang serem-serem, yang horor-horor. Ya. Mereka mulai berjalan. Wah, pertama cerita lucu, semuanya ketawa, semuanya gembira, supaya semangat gitu ya. Begitu sampai di lantai yang ke-6, giliran mau masuk lantai 7, si B mulai cerita yang mengharukan, cerita yang sedih-sedih. Gak terasa saudaraku, ya sudah sampai di lantai 12. Giliran sampai di lantai 13, si C ini cerita yang serem-serem, yang horor-horor, apalagi gelap kan. Supaya cepat, wah cerita yang serem, supaya naiknya itu semakin semangat karena takut gitu loh. Begitu sudah sampai di lantai 17, si C ini ngomong, teman-teman saya punya satu cerita lagi. Ceritanya ini paling menyeramkan, paling horor. Apa ceritanya? Nanti ya, tunggu sampai di lantai 18. Begitu sampai di lantai 18 ditanya, cerita apa? Tak kasih tahu teman-teman, ini ceritanya. Kuncinya ketinggalan di pabrik. Si A, si B marah. Sudah. Ya, kepalanya si C itu dicendul-cendul. Gitu gak mau ngomong dari tadi. Loh, baru ingatnya di lantai 17. Kuncinya ketinggalan di loker di pabrik. Ternyata orang yang pegang kunci itu orang yang pegang peranan, betul ya? Kalau kita mau kemana pun gak pegang kunci, kita gak bisa akses, kita gak bisa masuk. Saudara masuk jalan tol harus siapkan dulu saldo tolnya itu dengan cermat. Sudah masuk saldonya gak cukup, gak bisa masuk, saudaraku, betul gak? Maka itu kalau kita bicara kuasa, itu bicara kunci. Dan saya mau bagikan kunci yang Tuhan berikan buat kita sebagai gerejanya. Matius 16, mari kita lihat sebagai ayat-ayat terakhir yuk. Matius pasal 16, ayat yang ke-18 sampai 19. Matius pasal yang ke-16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, kepada Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Yang pertama adalah kunci kerajaan sorga. Ketika kita mengambil bagian dalam pengakuan tentang Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, maka hari itu kita menerima kunci kerajaan sorga. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa percaya Yesus, dia punya kunci akses ke dalam kerajaan sorga. Hari ini juga
ketika Anda sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, hari ini juga saudara dipanggil Tuhan, Anda masuk sorga. Di dalam Yesus sorga itu bukan barangkali, bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Di dalam Yesus sorga itu adalah pasti. Maka ikut Yesus itu jangan ragu, ada jaminan hidup yang kekal. Saudara-saudara, akses ke sorga itu penting dalam hidup kita. Karena kita manusia di dunia tidak kekal. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan firman Tuhan berkata ayat 19, apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Artinya itu bicara kuasa perkataan. Perkataan kita ini menjadi perkataan yang diurapi, perkataan yang mujarab, perkataan yang ada kuasa. Sehingga bisa mengakses sorga. Makanya orang Kristen, orang percaya datang ke gereja, pulang gereja, jangan suka ngomel, jangan suka ngomong yang negatif, jangan suka ngomong yang ngawur. Amin. Jangan suka hobi ngomong gini, mateng aku, cilaka, amsyong, acur. Wes, sepi. Caranya gini, bangkrut. Wes, acur. Wes, rusak ini. Wes, ampes wes. Orang Kristen tidak boleh ngomong sembarangan, apalagi ngomong yang negatif. Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa yang menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Kalau kita percaya di dalam Yesus ada akses ke sorga. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Maka kita harus mengucapkan kata-kata yang positif. Aku diberkati, aku disembuhkan, aku dibela Tuhan, aku ditolong Tuhan. Tuhan telah mati bagiku, dia pasti menyediakan mujizat bagiku. Dia telah memberikan aku sorga, dia pasti memberikan aku kesembuhan. Amin. Harus mengucapkan kata-kata yang positif. Ayo kita baca sebagai ayat terakhir. Roma 10 ayat yang ke-8. Roma pasal 10 ayat yang ke-8, saya undang Bapak Ibu baca bersama-sama. Saya undang pemain musik. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata apa? 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu di mana Bapak Ibu? Firman itu dekat dengan kita. Firman itu ada dalam mulut kita. Dan firman itu dalam hati kita. Kalau hatimu penuh kekhawatiran, yang kau ucapkan kata-kata negatif. Kalau hatimu penuh dengan putus asa, yang keluar adalah kata-kata keluh kesah. Tapi kalau hatimu penuh firman, maka yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata iman. Dan Tuhan berkata, apapun yang kau katakan, apapun yang kau imani, itu akan terjadi. Amin. Hari ini, siapapun di antara kita yang susah, yang sedang ada kebutuhan, yang ada masalah, tertekan, stres, sakit, yang ada pergumulan, beban berat, bingung, ke depan tidak tahu harus bagaimana. Kita punya kunci akses ke sorga. Kalau ke sorga saja ada jalannya, ada tembusannya. Masa menuju mujizat pertolongan berkat tidak ada tembusannya? Bilang sama sebelahnya, pasti ada tembusannya. Pasti ada terobosannya.